Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Saya kepingin lebih keras lagi dengarnya. Shalom saudara. Yes. Bisa berikan tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Bapak Yahweh. Yes. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan, mungkin bukan khotbah ya, tapi saya ingin menyaksikan sesuatu yang dahsyat yang terjadi dalam hidup saya. Sesuai janji saya yang pernah saya katakan, bahwa saya sekali waktu saya akan bersaksi di depan saudara. Nah, baik saudara. Jadi saya merasakan penyertaan Bapak Yahweh dalam hidup saya itu sangat dan amat luar biasa, saudara. Ya, dari kecil sampai hari ini, ya, sampai saya berdiri di tempat ini, Bapak Yahweh itu tidak pernah melepaskan perlindungannya dalam hidup saya. Ya, kalau saya mau cerita dari saya kecil sampai hari ini, itu sudah berkali-kali saya mengalami yang namanya hampir diambil maut, saudara. Ya, mungkin dari beberapa saudara sudah tahu, ya, bagaimana ketika saya umur 3 tahun saya mengalami kesetrum, ya kan, bukan kesetrum colokan biasa, tapi kesetrum enggak main-main, saudara, tiang listrik di depan rumah itu, ya kan, dan masih banyak lagi, jatuh dari jurang, jatuh dari bangunan, ya. Tapi puji Bapak Yahweh, ternyata Bapak Yahweh masih kasih kemurahan buat saya. Saya diizinkan untuk melayani Tuhan, ya. Dan pagi hari ini saya kembali mau bersaksi bahwa saya mendapatkan pelajaran hidup yang istimewa menurut saya, saudara. Ya, saya masih ingat tanggal 5 Agustus. Ya, tanggal 5 Agustus itu merupakan hari malapetaka buat saya. Kenapa? Karena tanggal 5 Agustus itu di pagi hari ketika saya bangun, saya tiba-tiba melihat, artinya tiba-tiba mata saya ini tiba-tiba ada blank spotnya, saudara. Saya lihat di sini, loh, kok tiba-tiba ada apa dengan mata saya ini, saudara? Saya bingung, gitu ya. Saya bingung, saudara. Saya sampai bangun, loh, ada apa dengan mata saya ini? Jadi aneh gitu ya. Terutama yang sebelah kanan ini, saudara. Saya sampai akhirnya ngomong sama Elis, ini kenapa ya mataku, Mam ya? Loh, kenapa memangnya? Ini kok aneh, saya ngelihat orang itu kayak, jadi kalau saudara lihat televisi, itu ada yang namanya titik hitam. Kalau TV-nya sudah mau pikselnya sudah banyak yang pecah, itu pasti ada yang namanya titik apa, saudara? Titik hitam. Nah, itu yang terjadi di mata saya. Jadi ada titik hitam di sini. Jadi yang saya lihat di pojokan sini itu ada titik hitam. Gitu. Itu yang pertama saya lihat. Jadi kalau saya lihat orang, itu dari sini itu nggak kelihatan gitu. Jadi kayak kepotong separuh gambarnya. Dan itu nggak hanya itu, saudara. Saya merasa mata saya kayak juling gitu. Padahal kalau saudara lihat mata saya kan normal ya. Normal ya. Tapi saya ngelihatnya itu pada waktu itu kayak juling rasanya. Itu kayak begitu. Lihat orang tuh kayak aneh gitu ya. Gitu. Akhirnya waktu itu saya masih ingat karena tanggal 5 itu hari Sabtu, tanggal 6 hari Minggu, tanggal 8 itu ada fellowship nasional KPI, saudara. Ya, se-Indonesia yang ada di Ungaran. Waktu itu saya bingung karena saya adalah panitia acaranya. Saudara bisa bayangkan ketika menghandle acara nasional, ya. Dan waktu itu panitia acara hanya saya dengan Elis. Jadi kami sangat bingung pada saat itu. Waduh, mata saya bagaimana ini kayak gini? Begitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk periksa ke dokter, saudara. Saya pergi ke klinik mata di Magelang sini, rumah sakit, bukan rumah sakit, tapi klinik mata Dr. Yap. Saya diperiksa macam-macam, gitu. Pertama, waktu diperiksa, itu mata saya ini apakah ada minus atau silinder, diukur matanya ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mata saya ini sebenarnya ada silindernya tapi sedikit. Kalau nggak salah mungkin sekitar 1/4 ya. Dan itu nggak pernah nambah gitu. Minusnya itu hanya 0, jadi mata saya ini masih normal, saudara.
Tapi pada saat itu diukur, yang saya ingat itu tiba-tiba mata saya yang sebelah kanan ini, silindernya tiba-tiba naik jadi 2,75 kalau nggak salah. Jadi saudara bisa bayangkan dari 0, jadi 2,75. Itu kan naiknya sangat drastis ya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya kayak merasa kero gitu saudara. Kalau lihat itu, merasa kayak jadi objeknya tuh jadi 2 begitu. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian setelah itu saya dicek gitu ya. Saya dicek, saya dikasih cairan, nggak tahu itu cairan apa untuk membuka pupil katanya begitu. Untuk membuka pupil saya supaya lebih lebar. Nah, saya dari situ diperiksa oleh dokter. Kemudian dia bilang begini, wah ini banyak pembuluh darah yang pecah di mata. Dia bilang begitu. Ini gulanya tinggi ya? Iya betul dok, saya bilang gitu. Waktu itu saudara, gula saya itu kalau puasa 380, kalau pas sudah makan bisa 430 sampai 488. Iya. Rekor, tapi rekor yang jelek. Ya. Nah, saudara tahu sebelum kejadian itu, flashback. Jadi sebenarnya saya itu sudah mengidap, ya mungkin bisa dikatakan diabetes ya. Mengidap diabetes itu sudah sekitar 10 sampai 12 tahun. Sebenarnya. Ya. Jadi cuma pada saat itu sebenarnya waktu masih awal-awal saya di sini itu sekitar tahun 2012, 2013. Saya masih ingat di kantor itu kan setiap bulan selalu ada cek, gitu ya. Ada di situ ada Tante Mesian, ada Tante Nuke, gitu kan. Ada Dokter Diana juga pada saat itu. Setiap kali saya dicek itu, wah mereka langsung bunyi semua saudara. Ya, Tante Mesian, Tante Nuke, ya mereka, saya tahu mereka sayang sama saya ya. Wah ini Jameson ini. Ya, ayo kamu harus jaga makan gitu. Tapi saya merasa nggak ada apa-apa dengan saya kok, gitu. Biasa aja gitu. Dan saya merasa badan saya fit gitu, ya kan. Jadi omongan mereka tuh saya anggap ya saya bukan meremehkan, tapi artinya begini. Oh ya itu hanya alarm. Saudara tahu maksudnya alarm itu apa? Kalau saudara bangun pagi, alarmnya bunyi, kalau saudara masih ngantuk diapain? Alarmnya diapain? Dimatiin lagi, kayak gitu saudara ya. Kayak gitu saya nganggapnya kayak gitu. Oh alarm, nggak apa-apa masih. Gitu. Ya kan, sampai Tante Nuke itu saya masih ingat. Dia ngomong gini, Jem dijaga loh, anakmu sih cilik-cilik. Gitu. Oh iya Tante, gitu kan. Sampai mami itu, ya kan, mami Esther itu juga sama ngomongnya. Eling, dijaga, anaknya sih cilik-cilik gitu. Ya kan. Tapi semua itu saya anggap alarm, saudara. Saya anggap alarm gitu ya. Oh ya, paling enggak ada orang yang ngingetin. Udah sampai situ aja. Ya. Jadi setiap hari itu saya itu dipastori, saudara tahu sendiri ya. Setiap hari itu selalu ada teh. Betul ya? Ada teh. Nah, itu siapa yang mau bikin silakan. Setiap hari kalau saya datang pastori pagi, itu saya selalu ambil gelas, itu bukan gelas yang kecil. Saya nggak terima gelas yang kecil. Gelas kecil itu penghinaan buat saya. Ya kan? Saya ambil yang segini, saudara. Ini ngelama, mestinya tuh gelasnya papi. Tak boikot sama saya. Ya, saya ambil gelasnya, saya isi teh. Wah, kalau ngambil ngambil gula bukan 1 sendok, bukan 2 sendok, bukan. Itunya tempat gelas tak sok. Gitu. Wah, pokoknya setiap hari itu seperti itu, saudara. Setiap hari. Itu belum kalau saya jajan di luar. Kalau jajan di luar, makan di warung, makan di rumah makan, itu ditawarin sama Elis, es teh tawar. Opo es teh tawar?
mangan nang rumah makan kok saya tawar. Gitu. Gitu. Jadi nggak mau saya. Minumnya itu apalagi dulu kalau sudah, saya masih ingat kalau sudah datang makan di Pizza Hut, ya kan? Ini bukan endorse, bukan. Ya, kalau sudah makan di rumah makan itu, saya itu wajib hukumnya harus minum Coca-Cola. Gitu. Karena kalau nggak minum Coca-Cola, itu nggak sah. Makan pizza harus minumnya Coca-Cola dong. Gitu. Masa makan pizza minumnya air putih? Ya kan, nggak keren gitu kan. Saudara bisa bayangkan itu gaya hidup saya. Ya, setiap hari seperti itu, kemudian kalau jajan di luar seperti itu. Belum lagi ditambah, kalau tengah malam, ya tengah malam nih, pokoknya saya ingat nih, jam 10, jam 11, itu saya nggak bisa tidur. Saya kalau jam 10, jam 11 itu tidur, saya itu punya prinsip. Kalau jam 10, jam 11 udah tidur, itu diketawain bantal, saudara. Itu prinsip saya. Jadi saya itu tidur selalu di atas jam 11. Nah, kalau sudah jam 11, sudah, saya lihat Elis tidur, tak gugai, saudara. Mam, bangun mam. Oh, apa? Ngangkringan yuk. Ya. Akhirnya dia yang sebenarnya pola hidupnya sudah benar, tak rusak sama saya, saudara. Gitu. Itu dan hampir tiap malam, saudara. Wah, hampir semua angkringan di Magelang udah tak jajah semua. Ya, sudah tak jajali satu-satu. Itu saudara bisa tahu sendiri, nggak mungkin kan kalau saya sudah seperti itu minumnya teh tawar anget, kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi pasti makanannya udah yang, ya begitu, setiap malam itu saudara. Ya minimal itu 2 malam, 3 malam sekali, pasti keluar. Nah, itu yang menjadi pola hidup saya. Selama saya ada di sini, saudara bisa bayangkan dari 2012 saya ada di sini, sampai sekarang 2023. Berarti betul ya, 10 tahun ya. Oh, 11 tahun ya, 11 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan berapa banyak gula yang saya timbun di dalam tubuh saya. Saya tahu gejalanya tuh saya tahu, saudara. Saya tahu, betul. Apa gejalanya? Orang kalau mulai kena kencing manis itu. Gejalanya adalah suka pipis. Dikit-dikit pipis. Ya, saya itu 2 jam sekali pipis. Tapi prinsip saya nggak apa-apa, tak minumin air yang banyak, air putih. Gitu. Saya minum air putih banyak, saudara. Gitu ya. Terus kedua, ini suka haus. Ya, makanya saya minum gitu kan. Dan apalagi saudara, saya itu kalau malam bisa terbangun sampai 3 sampai 4 kali. Karena pipis. Gitu ya. Terus apalagi? Ngantuan. Ngantuan, saudara. Ya. Nah, saudara kalau yang sudah mulai ngantuan, coba cross check. Ya. Kalau yang dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit itu, nah itu jangan-jangan ya gulanya sudah mulai tinggi. Kemudian kaki saya ini itu sudah mulai kebas, sudah mulai kesemutan. Jadi kalau tidur tuh tak gini-giniin kadang kalau malam. Karena apa? Yaitu gering-gingen, gitu ya. Nah, tapi saya merasa badan saya masih sehat, gitu. Saya masih merasa, oh masih fit, saya nggak pernah merasa lelah, gitu. Ya. Kemudian, saudara perhatikan kalau di belakang saya ini, leher saya ini merah, dan ada benjolannya, betul ya? Halo? Loh, saudara nggak pernah lihat belakang saya ya? Oh, ngelihatnya depan terus ya? Oh ya, syukurlah puji Tuhan. Soalnya Elis itu tertarik ketika pertama kali lihat belakang saya, saudara. Nah ini tak buka. Ya. Nah, di belakang saya ini kalau saudara perhatikan,
itu ada benjolan dan itu besar sekali waktu itu. Jadi nggak normal gitu, nggak normal. Saya waktu itu beberapa orang bertanya dan bahkan dokter umum itu sempat tanya, loh ini kenapa ya Pak? Loh kok Bapak tanya saya? Aku nggak ngerti Pak, saya bilang gitu. Seharusnya kan ketika Bapak lihat, Bapak tahu gitu. Tapi dokter yang lihat, iya ini kenapa ya? Ini kok ada benjolan besar di sini. Nah kembali ke cerita yang saya diperiksa oleh dokter mata. Ternyata saudara, saya sambung dulu ya. Jadi ternyata banyak pembuluh darah saya di mata ini yang katanya pecah. Gitu. Dan di sebelah kiri ini juga cuma tidak kena di 4 kuadran yang utama yang sebelah kiri. Begitu. Tapi yang kanan ini ada yang mengganggu begitu maksudnya. Jadi wah ini agak artinya bukan agak menurut saya ya, sangat mengganggu dan saya syok gitu. Terus saya tanya, Pak ini dokternya perempuan. Bu ini saya terus bagaimana? Pengobatannya seperti apa? Dia bilang begitu. Ya kalau mau di laser Pak. Gitu. Terus saya tanya, kalau di laser berarti apakah bisa menyembuhkan? Ya enggak, itu cuma hanya memperlambat kebutaan. Waduh tambah syok saya. Ya, kenapa? Kenapa saya tambah syok saudara? Karena terus terang saya itu punya trauma terhadap papi saya. Saudara semua tahu ya di sini ya, papi saya kan nggak bisa lihat matanya. Itu karena beliau sudah 6 kali operasi, begitu, 6 kali operasi dan gagal semua. Sampai lensa matanya itu ada yang diganti saudara. Sampai seperti itu. Nah, saya waktu itu terus terang down, gitu ya, saya down. Obatnya apa dok? Oh ini nggak ada obatnya. Bapak turunkan aja gulanya. Nanti bisa pulih sendiri. Itu yang menghibur saya waktu itu. Kalau gulanya turun berarti bisa pulih. Tapi saya berpikir, gitu. Saya berpikir kalau gulanya turun, ini mau pulihnya berapa lama, begitu. Karena pembuluh darahnya dikatakan pecah, begitu. Akhirnya saya ngomong begini sama dokternya, ya wes dok, saya manut aja apa yang dokter suruh. Akhirnya dia bikin surat rekomendasi untuk saya dirujuk ke Jogja. Nah waktu pulang di mobil, saya sudah nggak bisa nyetir karena dikasih cairan apa itu, jadi lihat orang tuh langsung blabur semua saudara. Bisa lihat tapi nggak bisa jelas gitu, blabur, cuma jarak 3-4 meter sudah blabur semua. Akhirnya Elis yang nyetir. Nah waktu itu pulang dari situ, kami masih punya PR cuci mobil. Karena itu hari Senin ya. Karena Selasa sudah acara ya. Senin, jadi kami harus, karena kami panitia acara, kami harus mempersiapkan semua. Pulang dari klinik itu, saya ngomong sama Elis, Mam, saya tidak akan izinkan mata saya diuplek-uplek sama dokter. Saya bilang gitu. Saya nggak mau. Nggak tahu caranya gimana. Pokoknya saya percaya mataku pasti sembuh. Saya bilang gitu. Yang pasti saya nggak mau mata saya ini diuplek-uplek sama dokter. Saya gitu. Itu tekad saya. Karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Amin. Saat itu saya terus terang saya putus asa saudara. Saya putus asa. Waktu sampai di tempat cucian mobil, saya duduk gitu ya. Saya duduk. Nah, kemudian saya tuh berpikir, Tuhan ini pengobatan apa yang harus saya jalani gitu. Gitu ya. Pengobatan apa yang harus saya jalani gitu. Nah, Tuhan tunjukkan di situ. Tuh kamu
Di situ di depanmu itu ada pengobatan. Coba kamu lakukan di situ. Saya akhirnya nyebrang jalan dari tempat cucian mobil itu, nyebrang jalan. Saudara tahu saya kemana? Saya kayak ada yang nyuruh, coba kamu pergi ke dokter hewan depan itu. Saya pergi ke dokter hewan. Ya, wong sakitnya mata perginya ke dokter hewan, itu piye gitu. Ya sudah, gitu ya. Saya tanya-tanya di situ, ternyata memang di situ ada pengobatan, saudara. Ya, nah, saya skip sampai di situ ya. Kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Saya besoknya, jadi hari itu saya harus langsung ke Ungaran. Saudara, waktu itu saya panitia acara, saya juga main musik. Saya main musik. Saya masih ingat ketika latihan itu sudah waktu gladi bersih itu di Ungaran posisinya. Saya lihat orang itu pencang-pencong semua, saudara. Bukan hanya pencang-pencong, tapi silau nggak karu-karuan. Jadi sinar yang masuk ke mata saya ini itu udah nggak karu-karuan. Jadi saya kalau lihat orang tuh agak begini, agak begitu, ya. Saya cuma berpikir, iki piye besok saya ini, pelayanan saya gimana ini. Apalagi saya kalau sudah kena lampu yang warnanya kuning, itu sangat menyiksa saya, saudara. Sangat menyiksa saya. Ya, akhirnya saya jalani, saudara. Saya jalani ya. Puji Bapak Yahweh, dari setiap hari saya selama 3 hari 2 malam saya ada di sana. Memang saya tersiksa, saudara. Saya lihat orang itu kacau, saya lihat, betul. Ya, setiap pagi saya bangun, aduh mataku kok kayak gini, gitu. Mataku piye nih kok kayak gini, gitu ya. Saya tersiksa. Sampai akhirnya, saudara, di hari kedua di Ungaran itu, saya sudah nggak tahan. Saya ngomong sama Michael. Mike, saya cerita, saya begini-begini gimana. Terus Michael bilang begini, anu Eko, pakai kacamata aja. Sementara ditanggulangi pakai kacamata hitam. Dia bilang gitu. Akhirnya saudara, saya bilang, kamu bisa enggak ini, bikinkan. Bisa, kalau nggak pakai minus silinder, aku ada stok, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia pulang, saudara. Dari Ungaran pulang ke Magelang, balik lagi, bawain saya kacamata. Akhirnya saya pakailah itu kacamata. Nah, dipikir beberapa peserta fellowship, saya ini gaya-gayaan, saudara. Wah, tiba-tiba pakai kacamata hitam gitu kan ya. Wah, gitu. Sampai ada yang ledek saya. Wah, ini mau niru-niru Kim Jong Un, katanya gitu. Saya ngomong ini, kok Kim Jong Un toh? Gitu ya. Mosok gak ono artis Korea lain sing lebih keren. Kim Jong Un gitu. Ya nggak apa-apa lah, sisi positifnya dia orang nomor 1 di Korea Utara kan gitu ya. Gitu. Saya ngomong sama peserta fellowship, saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf, ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini karena mata saya agak terganggu, saya bilang begitu ya. Nah akhirnya saudara, ya lumayan terbantu begitu ya, lumayan terbantu. Jadi rasanya mata saya yang satu ini udah nggak terlalu ini silau gitu ya, nggak terlalu silau, tapi masih gelap waktu itu. Ya, yang saya rasakan tuh redup, mata saya yang sebelah kanan ini redup gitu. Oke, setelah acara itu selesai, saudara, pulanglah kita ke sini. Bukan semakin baik, tapi semakin parah. Jadi waktu kena lampu begini, itu saya lihat orang hampir hilang, putih gitu. Jadi kayak orang kalau saudara nyetel TV, brightnya itu full. Jadi gambar orangnya itu hampir ketutupan putih begitu ya. Kayak gitu. Saya masih ingat waktu saya mau pamit pulang sama papi itu, saya lihat mukanya papi, rambutnya udah putih, kulitnya putih, yang kelihatan cuma matanya sama mulutnya waktu itu saudara. Gitu, saya pamit pulang.
Saudara tahu ketika saya sampai rumah, saya tidur, tengah malam, saya bangun, saya nangis. Gitu. Saya bangunin istri saya. Mam bangun. Dipikir mau ajak makan kali ya. Enggak, tak ajak nangis. Saya suruh duduk pinggir sini, kamu duduk sini. Dia duduk di pinggir saya langsung lendetan, saya nangis. Gitu. Iya, iya, saya cengeng saudara memang. Tak akoni saya cengeng. Ya, jadi jangan dipikir, wah saya gitu ya, saya cengeng saudara. Saya nangis, kira-kira mungkin ada setengah jam saya nangis. Pokoknya nggak ngomong apa-apa saya nangis. Gitu ya. Saya waktu itu saya hampir perasaan saya itu merasa saya kecewa dengan Tuhan. Karena saya sempat ngomong gini sama istri saya. Kok bisa aku kayak gini ya? Padahal aku ini, saya ngomong gini. Jadi saya seolah-olah merasa saya ini sudah melakukan banyak buat Tuhan. Gitu. Padahal setelah saya pikir-pikir, saya yang nggak tahu diri, saudara. Ya, saya merasa, loh Tuhan, aku berbuat, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan, kok masih Tuhan izinkan begini. Nah, saya ingat waktu itu, ketika saya nangis seperti itu dan saya mulai mengomong yang negatif, ya, saya sampai ngomong, waduh kayak gini apa, saya ini sudah, Tuhan tidak izinkan saya melayani, apakah saya sampai di sini gitu. Terus terang saya putus asa, saudara. Ya, semangat hidup saya itu sudah hampir hilang. Ya, saya berpikir buat apa saya hidup kalau saya nggak bisa lihat, gitu. Tapi di saat saya sudah mulai ngomong kayak gitu tuh, dermimil ngomongnya nggak karu-karuan, Elis itu ngomongin saya, langsung dia ingatkan gini, sakjane papi itu harusnya berterima kasih sama Bapak Yahweh. Saya kaget. Loh kok iso? Iya. Ingat enggak waktu itu ya, seharusnya papi itu sudah, kalau dilihat papi itu harusnya sudah lewat. Begitu saudara. Ya. Papi itu sebenarnya sudah lewat. Artinya harusnya kalau dilihat apanya kasusnya itu harusnya saya sudah enggak, orang sudah enggak tertolong gitu loh. Tapi Bapak Yahweh itu kasih alarm di mata. Gitu. Dan betul saudara, ketika saya pergi ke Bandung ke dokter, waktu itu ada salah satu peserta fellowship kita, ya, dia gembala sidang di Bandung KPI, yang ngomong coba ke dokter di Bandung. Nah, waktu saya diperiksa di sana, saudara, nah dokter itu yang baru ngasih tahu, gitu. Waktu di belakang ini ada benjolan, dia bilang gini, loh, ini yang menyumbat, ini gulanya semua ada di sini, dia bilang gitu. Jadi saudara tahu ya, dari sini sampai ke punggung setengah ini, itu kalau dipegang, itu atos, keras saudara. Bukan saya itu latihan fitness terus keras, bukan. Itu ternyata penyakit numpuk semua di sini saudara. Gitu. Jadi kalau saudara pegang punggung saya, keras itu bukan karena saya latihan fitness. Itu karena saya penyumbatannya banyak di situ. Dan dokter itu bilang, wah Bapak enggak merokok ya? Oh enggak, saya enggak merokok. Untung, dia bilang gitu. Kalau ini kasusnya sudah sambil merokok, ini sudah lewat katanya. Wah ini bahaya, ini kalau ini diterusin tiba-tiba lewat aja. Gitu. Tiba-tiba lewat aja katanya. Itu enggak harus, kalau yang kondisi seperti ini dia bilang, ini enggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba tidur dan bablas. Karena sumbatannya di belakang dan apa kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ya memang saya rasakan kayak nggak ada apa-apa saudara. Nah saya jadi ingat gitu waktu istri saya ngomong gitu. Jadi Tuhan itu kasih saya alarm supaya saya itu bertobat gitu maksudnya.
Sebab kalau Tuhan nggak kasih saya alarm, saya pasti sudah lewat. Karena saya merasakan tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda yang membuat saya kapok, begitu loh maksudnya. Sampai Tuhan kasih ini, gitu. Nah, saya langsung jadi sadar, oh iya, berarti sebenarnya Bapak Yahweh itu sayang sama saya. Kalau kasus orang lain mungkin tiba-tiba saya sudah lewat, gitu. Lalu apa yang terjadi, gitu kan? Pelayanan saya bagaimana? Anak istri saya bagaimana? Saya langsung berpikir ke situ, saudara. Nah, sejak saat itu, saudara, saya mulai merubah semua. Yang pertama yang saya rubah itu adalah pola pikir saya. Ya. Pola pikir saya, kemudian pola hidup saya. Itu akhirnya suka nggak suka, itu harus dirubah. Nah, hari ini setelah saya menjalani berbagai macam pengobatan, ya, saya mengalami waktu itu, saya mengalami banyak perubahan. Ya, ketika saya mengalami ini, waktu saya down, saya waktu itu cuma minta tanda. Setelah istri saya ngomong seperti itu, saya berdoa, saya minta tanda sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Tuhan memang masih mau pakai saya, Tuhan tolong kasih ono aku tanda di mataku ini. Saya bilang gitu. Kasih saya tanda di mata. Dan benar saudara. Ya. Ketika saya lupa apakah saya bangun pagi, pokoknya pas saya mau ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi. Saya itu tiba-tiba waktu saya melek, saya mau ke kamar mandi. Ini mata saya itu kayak ada wipernya. Seret gitu. Seret gitu. Tidak membawa perubahan apapun di mata saya, enggak. Tapi saya cuma kerasa ada red gitu. Loh, apa ini? Saya bilang gitu. Tapi saya kucek-kucek, masih sama, masih satu redup gitu. Tapi dari situ saya menangkap, saya begini, oh, saya kan minta tanda. Saya yakini, saya imani itu tanda dari Bapak Yahweh, bahwa mata saya akan sembuh total. Gitu. Nah, saudara tahu, sampai hari ini, itu sudah 4 bulan lebih. Ya, dari Agustus sampai sekarang berapa 4 bulan ya. Mata saya ini kalau orang tanya, Pak gimana kondisi matanya? Saya jawab, puji Tuhan, sudah 99%, saudara. Ya. Jadi kalau saya hari ini berdiri di sini, memang mata saya belum sempurna 100%. Tetapi kalau saya flashback dari yang lalu, itu sudah banyak kemajuan. Banyak perubahan. Ya, bahkan ada yang ngomong, loh kok bisa cepat gitu ya Pak? Iya, saya bilang, ini semua kemurahan Bapak Yahweh. Amin. Nah, dari kesaksian ini saudara, ada beberapa pelajaran hidup yang dapat saya petik, yang ingin saya bagikan kepada saudara pagi hari ini. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang mungkin yang tidak enak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi Bapak Yahweh, ingatlah, Bapak Yahweh tidak pernah tinggalkan kita. Selama kita berharap dan mengandalkan Dia, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kesaksian saya, itu saya kasih tema pelajaran hidup saya, saudara. Dari kejadian ini, mengubah banyak pola pikir saya, mengubah banyak pola hidup saya. Ya. Nah, pelajaran apa saja yang saya dapat, saudara? Saya memetik ada 12 poin, saudara, yang bisa saya petik dari kisah kejadian yang saya alami. Yang pertama adalah, saudara perlu tahu bahwa hidup kita itu tidak selamanya baik-baik saja. Ya, kira-kira dengan pernyataan ini, apakah saudara sependapat gak dengan saya? Betul ya? Memang kita tidak mau bahwa
yang kita harapkan adalah hidup kita itu mulus. Betul ya? Yang kita harapkan hidup kita itu selalu mulus. Tetapi suka atau tidak suka, semenjak kita lahir di dalam dunia ini, ya, semenjak kita lahir di dalam dunia ini, dikatakan dunia ini tempat air mata. Semenjak kita tuh lahir, berarti kita sudah harus siap untuk menghadapi yang namanya masalah. Betul ya? Memang kita tidak perlu mengamini itu, tapi itu ya yang terjadi. Betul ya? Gitu. Makanya bayi itu kalau lahir nangis. Nek enggak nangis harus. Soalnya anak saya dulu Afram pertama kali waktu lahir itu enggak nangis. Saya yang nangis. Loh, lahir kok enggak nangis gitu kan ya? Wah, saya sempat nangis saudara. Piye anakku? Gitu kan. Tak arep-arep kan gitu ya. Masa lahir, dia lahir enggak nangis saudara. Gitu Afram itu. Akhirnya diangkatlah sama dokternya. Gua pui saudara. Kak Afram dikepui, nangis. Waktu dia nangis, saya tertawa, walik-walik saudara ya. Tapi memang kayak gitu kan. Loh, kalau benar enggak saudara? Ya kan, kalau anak saudara lahir, bayinya lahir, enggak nangis, saudara bingung enggak? Bingung toh? Artinya apa kalau bayi enggak nangis? Bisa mati, betul ya? Gitu. Tapi kalau begitu bayinya nangis, saudara langsung kayak gitu kan? Nah, hidup kita itu tidak selamanya baik-baik saja. Itulah sebabnya firman Tuhan ngomong, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, karena apa? Hidup kita tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya Tuhan izinkan saudara akan berjalan di tengah lembah kekelaman. Ada kalanya saudara akan menghadapi yang namanya masalah ekonomi. Ada kalanya saudara akan menghadapi masalah kesehatan. Ada kalanya saudara akan menghadapi masalah keluarga. Itu namanya lembah kekelaman. Tapi ingat, Raja Daud ngomong sama kita. Firman Tuhan ngomong sama kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah kelam, tapi gadanya Bapa Yahweh, tongkatnya Bapa Yahweh, itu diberikan kepada kita. Selalu menyertai kita. Artinya apa saudara? Bapa Yahweh itu, meskipun kita diizinkan lewat lembah kelam, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh-jauh dari kita. Amin saudara? Ya, saya masih ingat ketika papi ngomong begini. Kalau saudara itu narik nafas, itu dan menghembuskan nafas, sebenarnya saudara ingat, di situ ada nama Yahweh. Ya kan? Kalau kita tarik nafas, kita nariknya gimana? Lepas nafas gimana? Ketika orang tarik nafas, sebenarnya dia sedang menyebut nama Yahweh. Jadi nama Bapa Yahweh itu sejauh tarikan nafas kita. Amin saudara. Bapa Yahweh tidak pernah jauh dari kita. Tapi dia hanya sejauh tarikan dan hembusan nafas kita. Jadi saudara percaya bahwa di setiap tarikan dan hembusan nafas saudara, itu ada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Jadi setiap saya bernafas, Yahweh, Yahweh. Jadi saya percaya itu yang membuat saya bisa menjalani hidup hari-hari ini dengan lebih kuat, dengan lebih strong. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa dia itu lebih dekat dari baju yang saya pakai. Dia lebih dekat dari baju yang saudara pakai. Amin saudara? Itu. Jadi kita perlu waspada. Kita perlu setiap hari itu berdoa dan mengingat sebelum kita memulai hari kita. Kita minta penyertaan Bapa Yahweh. Karena kita tahu hidup kita ini tidak selamanya baik-baik saja. Itulah pentingnya setiap hari kita memulai dengan doa dan menutup hari kita dengan doa.
Amin saudara. Ya. Minta selalu penyertaan dia. Yang kedua, saudara, tubuh kita ini semakin lemah. Kekuatan manusia itu ada batasnya. Jadi jangan sombong. Dulu saya terus terang, saya akui saya sombong. Apalagi waktu masih umur 20-an. Wah, masih merasa super strong. Gitu ya. Saya masih ingat waktu itu, waktu mami saya sakit di rumah sakit di Surabaya. Ya, dan papi saya waktu itu ada di Muncar. Saya harus bolak-balik Surabaya Muncar, itu perjalanan waktu itu kan sampai hari ini nggak ada tol ya. Itu perjalanan, saudara, itu 6-7 jam sekali perjalanan. Dalam seminggu saya bisa bolak-balik 3 kali. Saya nyetir sendiri, jadi bolak-balik dan saya tidak merasa capek, gitu. Menter aja gitu. Sampai saya tidur di jalan itu, kalau sudah ngantuk, cuma berhenti di pom bensin, saya tidur 1 jam, begitu saya kerasa dengar suara ngorok saya, itu saya bangun. Pernah nggak saudara gitu? Tidur tiba-tiba terbangun gara-gara suara ngorok saudara. Pernah nggak? Pernah ya? Iya. Jadi ternyata nggak saya tok gitu loh maksudnya ya. Jadi itu normal ya. Jadi saya sampai kayak gitu saudara. Saya tidur gitu, gitu bangun. Oh, tak lihat, baru 1 jam saya tidur. Tapi saya sudah seger. Wah, lanjut lagi. Gitu terus saudara. Ya. Sampai saya nggak tahu diri. Sekarang sudah umur 41. Saya masih merasa umur 20. Gitu. Tapi memang itulah yang spirit yang diajarkan oleh Papi Lukas. Kan gitu ya. Memang harusnya gitu. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika saya tidak menjaga hidup saya. Ngerti maksudnya saudara? Ya. Memang spiritnya harus seperti orang umur 20. Tapi sambil dijaga. Masalahnya saya tidak menjaga. Gitu. Saudara disadari atau tidak bahwa tubuh manusia itu semakin lemah. Gitu ya. Jadi jangan sombong. Kan Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami. Supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Saudara, ayo sekarang itu kita diingatkan lagi supaya kita itu menghitung hari-hari kita, menjalani hari-hari kita dengan hati dan pikiran yang bijaksana. Maksudnya apa? Supaya kita itu waspada. Pepatah Jawa bilang, eling lan waspodo. Gitu. Supaya kita tuh hidupnya enggak ngawur. Jaga. Bukan hanya menjaga pola makan, tetapi menjaga pola hidup. Saudara tahu ketika saya ke dokter gizi, ya dokter langganan saya di Bandung. Dia ngomong loh sama saya, Bapak stres ya? Gitu. Saya sempat ngomong, loh, dari mana Anda tahu dok? Iya. Dari tubuh Bapak ini, itu sudah menunjukkan bahwa Bapak ini stres, katanya begitu. Jadi kelihatan dari tubuh, saudara. Ya, tubuh saya ini stres. Ya, akhirnya saya cerita, oh ya saya begini. Kemudian dia ngomong, Pak, ya, kalau Bapak mau sembuh, itu yang utama sebenarnya bukan hanya menjaga pola makan, Pak. Dia bilang gitu. Ini dokter, dan dia bukan orang Kristen, saudara. Dia cuma ngomong, Bapak mesti menjaga hati Bapak supaya tetap happy. Ini bukan orang Kristen, saudara yang ngomong. Dia nggak pernah baca kitab suci kita. Dia nggak pernah baca Mazmur maupun Amsal. Tapi dia bisa ngerti bahwa prinsip hidup ini, firman Tuhan bilang, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Betul ya?
Jadi apa yang dia ngomong itu sebenarnya firman Tuhan juga sudah ngomong gitu. Jadi saya langsung teringat, intinya jaga hati kita supaya hati kita itu tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Berapa banyak hari-hari akhir ini, dunia ini, pekerjaan yang semakin ketat ini, persaingan bisnis yang semakin ketat ini, mendorong orang, mendorong hati manusia untuk keluar dari damai sejahtera. Betul nggak? Betul kan? Saudara ngadepin orang yang utang nggak bayar-bayar, mangkel nggak? Halo? Atau dibalik? Ya, tapi saya percaya di sini tidak ada lagi yang berhutang. Saudara semua adalah orang-orang yang diberkati dan bebas hutang. Amin? Yang percaya katakan amin. Nah, gitu saudara. Ya, jadi doa Bapak Gembala buat saudara adalah saudara itu adalah orang-orang yang bebas dari hutang. Saudara semua adalah orang-orang yang hidup di atas rata-rata. Amin? Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi, ayo, ini pelajaran yang saya dapat saudara, bahwa kita tidak boleh lagi merasa bahwa kita ini kayak anak umur 20 terus gitu. Satu saat kita harus akan melewati fase umur 40, umur 50, umur 60, umur 70, betul ya? Gitu. Nah, semakin kita itu mengarah ke sana, berarti kita itu harus semakin bijaksana. Semakin kita itu menjaga diri kita. Begitu maksudnya, saudara. Semakin kita itu tidak nggelojoh. Tahu nggelojoh? Tahu nggelojoh? Apa nggelojoh? Semua yang di darat dimakan. Kecuali kereta api. Semua yang di udara dimakan. Kecuali pesawat. Semua yang di air dilahap. Kecuali kapal selam. Ya kan? Kalau empek-empek kapal selam enak. Ya kan? Jadi, ayo sekarang ini mulai menata diri kita. Makanya kita itu bersyukur ya, saudara. Kita sudah masuk ke dalam pola Ibrani. Ya kan? Gitu, diajarin untuk makan yang kosher. Itu baik, saudara. Ya. Cuma kadang-kadang memang kita tuh lebih nurut kalau dokter yang ngomong. Ya kan? Kalau firman Tuhan yang ngomong masih masih ya itu kan jarinya Pak Lukas. Tapi nek dokter sing ngomong wis yo mandek. Ya, ojo mangan. Wah, keluar daftar ya, saudara. Saudara tahu saat ini saya makan itu ada daftarnya. Ya. Dan daftar untuk saya itu hampir semua makanan gak bisa saya makan. Hampir semua. Dan itu semua yang saya suka. Gula pasti gak boleh. Saudara tahu apalagi yang gak boleh? Kacang-kacangan saya gak boleh. Dok, mete gak boleh? Gak boleh. Macadamia dok. Macadamia kan mahal ya. Boleh gak? Gak boleh. Pistasios? Gak boleh. Apa menaik kacang goreng? Tambah gak boleh, saudara. Aduh, padahal saya tuh tiap hari di samping kasur itu selalu ada kacang goreng. Gitu ya. Ini sudah lenyapkan semua. Terus apa lagi? Coklat, gak boleh. Susu, gak boleh. Lu terus aku nih boleh nih mangan apa dok? Gitu. Betul saudara. Nasi nggak boleh saudara. Nasi itu saya cuma boleh makan 2. Bukan 2 butir, maksudnya makan 2 macam nasi. Ya, yang satu itu beras porang. Tahu beras porang saudara? Beras yang terbuat dari ubi porang. Cuma nggak tahu saya gimana caranya, itu dibuat beras. Kedua itu berasnya orang India. Namanya beras basmati. Yang panjang-panjang itu. Itu pun dijatah. Nggak boleh saya makan sakar PDW.
Satu hari kalau nggak salah cuma berapa, Mam? Ya pokoknya sekitar 250 gram ya. 250 gram, itu satu hari, saudara. Ya. Lah kan aku berarti kok diet saja nih. Gitu. Tapi ada yang menggembirakan, gitu. Ya kan? Sate kambing boleh? Boleh. Tak hajar ya toh? Hajar sate kambing. Jadi setiap sekarang kalau pergi itu makannya sate kambing, saudara. Ya kan? Sapi masih boleh lah, sapi boleh. Ayam boleh, daging-dagingan boleh. Gitu ya. Oh, maksudnya daging beneran, bukan daging-dagingan ya. Sayur boleh, gitu. Buah, dulu saya paling suka buah semongko. Saya kalau beli semongko, saya selalu milih yang paling gede. Kalau ada yang 7 kilo, tak ambil yang 7 kilo. Gede, saudara. Nah, semongko, itu kalau saya belah, ya, itu umurnya nggak lebih dari 2 hari. Ya, kenapa? Karena di dalam keluarga saya, kalau ada semongko, itu berarti pesta. Tapi yang pesta cuma 3 orang. Saya, Kenan, dan Sirel. Itu kalau kita makan, itu sampai bisa kita hampir berperang, saudara. Iya kan? Semongko ini kau sentek, sopo semangan? Kenan ambil Sirel. Ah ya sudahlah, gitu ya. Jadi, itu nggak boleh. Makan buah macam-macam nggak boleh. Yang boleh itu cuma 2, saudara. Buah loh. Yang boleh cuma 2. Pisang nggak boleh. Nggak boleh pisang. Yang boleh cuma 2. 1 stroberi. Yang kedua apokat. Wah, ya wes lah, tak turuti. Gitu, makan apokat. Nggak boleh apokat kasih gula, kasih kopi, oh enak saudara. Nggak boleh. Apokat tok. Ah, suwe-suwe enek. Blenger makan apokat ya kan? Gitu. Ya. Sampai segitunya. Tapi suka nggak suka, diikutin nggak? Ya tak ikutin. Lah motoy. Gitu. Ya. Dari situ saya memetik pelajaran bahwa oh ya, tubuh kita ini tidak selamanya sempurna. Hanya besok tubuh kemuliaan yang Tuhan kasih, yang Bapak Yahweh kasih. Amin. Saya cuma hanya berpikir begini, ya udah, ini sementara. Besok kalau saya sudah normal semua, ya bolehlah icip-icip dikit. Ya. Ya sekarang aja sih masih kadang-kadang curang saudara ya. Kadang-kadang apa gitu. Roti nggak boleh saudara. Roti lu nggak boleh. Nggak boleh roti. Tepung itu nggak boleh saudara. Lah saudara tahu sendiri di Magelang ini rotinya enak, gorengannya juga enak. Aduh, saya itu kalau lihat orang makan tempe, oh no saudara. Akhirnya sekarang saya bikin jadwal. Nek pulang Sabat, makan soto, mangan gorengan. Seminggu sekali. Tapi itu pun dicatat, enggak semua mangan enggak. Paling 2, 3, wis. Habis itu udah sehari enggak makan nasi. Seperti itu. Itu pola hidup saya. Ya. Jadi mau dibilang enggak enak, ya enggak enak. Sebenarnya kalau orang mau ikut pola kosher itu jauh lebih enak, betul ya? Gitu. Tapi kalau sudah dokter yang ngomong, itu lebih nurut memang. Ya. Gitu. Oke, nomor 3. Saudara, ketika dokter ngomong bahwa ini enggak ada obatnya, memang seakan-akan saya waktu itu merasa dunia ini runtuh. Enggak ada harapan, karena dokter ngomong, ini enggak ada obatnya Pak. Saya pikir mungkin tetes apa bisa, enggak ada. Tapi saya itu bersyukur. Tuhan masih ingatkan bahwa di atas segala masalah kita masih ada Bapa Yahweh yang sanggup melepaskan kita dari semua masalah kita. Amin. Ya, saya masih percaya bahwa sampai hari ini itu mujizatnya Bapa Yahweh masih terjadi.
Ya, Bapa Yahweh itu bisa memberi mujizat dengan berbagai macam cara. Ya, saya bersyukur saya bisa ketemu banyak saudara di sini. Kenapa? Ya, saya ditunjukkan berbagai macam pengobatan. Coba ini, coba itu, saya coba semua. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Korobi. Ayo setrum, setrumlah kita. Saudara tahu perjalanan dari sini untuk ke tempat setrum itu 2 jam. 2 jam saudara. Ya, tak belani. Gitu. Padahal sampai sana dibantai saudara. Tahu maksudnya dibantai? Di setrum itu, wah, kalau saudara lihat ya, ini Pak Atin ini juga salah satu korbannya saudara. Itu kalau sudah, apalagi kalau udah disetrum nih saudara ya, di sini, tek, pertama enak, dek, 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 gitu kan. Tahu-tahu listriknya mati, dep, gitu. Listriknya mati nih. Itu yang namanya Pak Nardi, itu orangnya udah tua, 80 tahun saudara, tapi masih sehat. Mungkin soalnya karena kesetrum setiap hari ya. Jadi sehat saudara. Betul. Saya yakin tuh pasti disetrum setiap hari soalnya. Nah, dia itu nggak mau ngelepas, itu nggak mau. Jadi pokoknya listriknya mati, tiba-tiba dia nyalain skakel, jebret, wah itu langsung duet gitu saudara. Lah kaget, ini saya kalau sudah itu geli-geli sama Pak Atin. Wah, gitu ya, wah teriak-teriak ada, wah, begitu kan. Jadi, tapi dibelani, gitu loh. Ya. Saya lakukan pengobatan apa lagi? Sedot darah. Sedot darah, tak lakoni saudara. Iya kan? Sampai saya juga melakukan pengobatan yang namanya protein sel. Gitu. Semua saya lakukan. Dan saya bersyukur. Kenapa? Bapa Yahweh itu memberikan saya mujizat memang gak instan. Gak seperti orang-orang biasanya, langsung sembuh. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, enggak begitu. Tapi yang saya rasakan dari hari ke hari, Tuhan kasih mata saya ini lebih baik. Itu salah satu mujizat. Menurut saya, bahwa itulah cara Bapa Yahweh bekerja dalam hidup saya. Jadi kalau saudara itu percaya bahwa mujizat juga terjadi dalam hidup saudara, mungkin dia tidak bekerja secara instan. Tapi mungkin lambat, step demi step, step demi step. Saya katakan, rasakan bahwa itu adalah pertolongan dari Bapa Yahweh. Amin. Itu yang saya rasakan. Setiap pagi bangun, saya bersyukur. Saudara tahu pada saat saya masih mengalami puncak-puncak error, setiap hari saya pegang mata saya begini saudara. Saya ngomong, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, mata saya pulih total kembali. Saya nggak tahu sudah berapa ratus kali saya ngomong kayak gitu. Sampai hari ini, saya katakan, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, diberkatilah mata saya, menjadi mata yang normal. Saya ngomong lagi, firman-Mu berkata Tuhan, bahwa aku ini adalah ciptaan yang sempurna. Maka mataku ini sempurna, tubuhku sempurna. Aku dilahirkan sempurna. Maka sekarang ini semua mataku kembali sempurna. Saya ngomong begitu. Berapa kali? Ratusan kali saya ngomong. Saudara tahu? Memang saat itu ketika saya tempelin itu kayak soalnya nggak ada apa-apa. Tapi setiap kali saya bangun pagi, Tuhan tunjukkan perubahan. Tuhan tunjukkan perubahan. Jadi pagi hari ini saya ngomong, mungkin coba saudara bisa tiru apa yang saya lakukan. Saudara bisa jamah di bagian tubuh saudara yang sakit. Yang selama ini saudara merasakan sakit dan gak sembuh-sembuh. Tumpang tangan dan berikan perkataan berkat buat tubuh saudara yang sakit. Amin. Ya. Saya percaya bahwa sampai hari ini
perkataan kita itu mengandung kuasa. Apa yang kita katakan itu mandi, orang Jawa bilang. Ya, itulah yang saya pegang, saudara. Sampai hari ini saya percaya. Makanya apa yang saya rasakan di dalam tubuh saya selalu perkatakan. Dan itu memang terjadi. Itu terjadi, saudara. Makanya saya saksikan, gitu. Itu terjadi. Ketika saya penumpang tangan, itu saya yakini bahwa mungkin saat ini belum, tapi pasti terjadi. Dan terjadi, saudara. Ya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut karena aku bersamamu, jangan memandang sekitar, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Bapak Yahweh kalau sudah ngomong, ya, sungguh, berarti itu tenanan, saudara. Saat kita ada di dalam lembah kekelaman, kita butuh pertolongan, berseru kepada Bapak Yahweh, Dia akan hadir. Amin. Ya. Terus, yang keempat, pelajaran apa yang saya petik? Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup saudara, Bapak Yahweh juga pasti kasih jalan keluarnya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dikatakan sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Dia. Artinya apa? Dia tidak pernah lepas tanggung jawab. Amin. Jadi kalau saudara diizinkan masalah itu terjadi, dia tidak akan lepas tangan. Dia akan berikan pertolongan juga. Dia akan berikan juga jalan keluarnya. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersamaan pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Itulah sebabnya saya katakan ketika Tuhan izinkan mata saya ini seperti ini, ternyata Dia berikan jalan keluarnya. Tuhan kasih jalan keluarnya. Ya. Kalau saya mau hitung biaya pengobatan saya ini, saudara, menurut kemampuan saya, itu sudah cukup besar. Ya, saya harus akui, biaya pengobatan saya sudah cukup besar. Tetapi yang membuat saya bersyukur, ketika saya mengalami ini, Tuhan itu sediakan duitnya, saudara. Ya, Tuhan itu sediakan biayanya untuk saya bisa berobat. Dan itu bagi saya, itu salah satu bentuk pertolongan Bapak Yahweh. Itu salah satu bentuk tanggung jawabnya Bapak Yahweh. Ya. Jadi percayalah saudara. Kalau saudara diizinkan, saudara harus melewati lembah kekelaman. Saudara harus melewati permasalahan yang terjadi dalam hidup saudara. Ingat, Bapak Yahweh itu sudah ada di depan kita. Dia sudah siapkan jalan keluarnya. Meskipun di depan kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, meskipun di depan kita dikatakan seperti laut merah, bagi Tuhan tidak ada masalah. Karena Dia bukan Tuhan yang cuma bisa cari jalan keluar, bukan. Tapi Dia Tuhan yang bisa buat jalan keluar. Di depan kita tembok, di depan kita laut merah, Dia bisa belah laut merah itu. Supaya kita bisa melewatinya. Amin. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita atasi selama kita berjalan bersama Bapak Yahweh. Amin saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti percayalah, mesti Dia kasih jalan keluar. Amin saudara ya. Terus, jalani proses kesembuhan, saya diajari untuk menjalani proses kesembuhan dengan sabar,
sukacita, dan penuh pengharapan. Ya, saudara, saya itu diajari sabar memang. Kenapa? Karena setiap pagi saya bangun, wah masih begini, wah masih nggak enak, berubah-ubah gitu. Ya, si Elis tuh sampai nggak habis-habis ngomong, wes, sing sabar, gitu. Ya, sampai saya ngomong, iya kamu nggak ngalamin. Terus dia bilang, ya memang aku nggak mau ngalamin, dia bilang gitu ya. Aku juga nggak mau ngalamin, dia bilang gitu. Gitu. Tetapi dia ingatkan saya selalu, supaya saya terus menjaga hati. Akhirnya setiap hari saya nyanyi begini saudara. Ya, sampai anak saya juga ikut-ikutan tuh si Sirel sama Kenan. Saya nyanyi begini. Hati yang gembira. Enggak, saya enggak mau itu. Karena obat juga ada yang mandi, ada yang enggak mandi. Betul ya? Saya nyanyi begini. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Memang enggak enak didengar. Tapi yang penting kata-kata nih. Kalau sudah mengerjakan kesembuhan, pasti sembuh enggak? Sembuh. Karena itu firman Tuhan yang ngomong. Begitu. Jadi saya nyanyi sambil saya begini-begini saudara. Saudara nggak tahu, mungkin ada yang perhatikan saya nggak beberapa waktu yang lalu. Saya sering begini-begini. Itu mata saya nggak enak saudara. Sudah berat, manteng, dan macam-macam rasanya. Jadi saya pijetin terus gini. Itu sambil nyanyi, hati yang gembira, mengerjakan kesembuhan, amin, amin. Terus, baru selanjutnya seperti obat yang manjur, gitu. Itu sampai tidur. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Yahweh senang. Saya nyanyi itu terus. Saya nggak peduli dimanapun saya nyanyi kayak gitu, gitu. Mau dianggap saya orang kurang satu on, nggak apa-apa, nggak urusan. Wong ini buat saya sendiri kok. Gitu. Saya nyanyi saudara, gitu. Terus saya nyanyi seperti itu. Dan yang saya minta waktu itu, Tuhan, saya percaya, ketika saya nyanyi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau kita memuji Tuhan, hati Bapak itu disenangkan loh saudara. Amin. Benar ini saya ngomong. Kalau saudara memuji Tuhan apalagi dengan hati yang sungguh-sungguh, mesti hati Tuhan itu mendengar. Makanya orang Israel, saudara perhatikan, ketika mereka ada di dalam tekanan, dan mereka dikatakan berseru dengan nyaring, di situ hati Tuhan tergerak untuk tidak tahan, dia memberikan pertolongan. Nah sama ketika kita itu nyanyi, berseru apalagi dengan hati yang benar-benar butuh pertolongan, itu hati Tuhan tidak tahan untuk nolong kita saudara. Ya, jadi ketika kita menjalani prosesnya, percayalah, proses permasalahan saudara, itu akan dibuat Bapak Yahweh, saudara keluar jadi sebagai seorang pemenang. Jadi saudara pasti menang lewat permasalahan saudara. Saat ini saya mengatakan saya sudah melewati proses itu. Dan Tuhan kasih kemenangan buat saya. Ya. Orang kalau sudah kena mata, itu saya katakan obatnya sangat sukar. Ya. Betul enggak Pak Atin? Karena mata ini sampai hari ini hampir tidak ada obatnya saudara. Tapi kalau saya bisa sampai seperti ini, saya percaya itu karena Bapakku hebat. Bapakku, Bapak Yahweh, itu lebih hebat dari segala penyakit yang ada di dunia ini. Ya, ayo jaga hati supaya penuh sukacita. Karena itu yang mengerjakan kesembuhan kita. Masalah apapun, saudara belajar untuk menghadapi dengan sukacita. Jaga hati kita untuk tetap sukacita. Mau saudara? Ya, dan penuh pengharapan. Kenapa? Karena orang yang penuh pengharapan
pengharapan kepada Bapa Yahweh tidak akan dikecewakan. Itu firman Tuhan. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 7. Itu jelas. Saudara baca sendiri sini. Ya, di rumah juga boleh. Saya lanjut supaya cepat. Karena waktunya ini sudah. Oke, berikutnya. Ketika kita ada dalam kondisi yang lemah, itu akan terlihat, saudara. Siapakah orang yang benar-benar mendukung saudara? Siapakah orang-orang yang dengan tulus hati, dengan rela hati, itu ada di dekat saudara dan memberikan saudara support? Itu baru terlihat. Ketika orang banyak uang, ketika orang sukses di puncak kesuksesan, itu ada banyak orang yang mendekat, itu sudah lumrah. Ketika orang banyak duit, ketika orang terkenal, itu semua orang akan ngaku bahwa aku ponakannya dia, aku adiknya dia, saya adik dari keponakan pamannya, besannya dia. Betul nggak? Semua akan ngaku. Tapi ketika orang itu langsung dijebloskan ke penjara, katakan, kena masalah. Semua orang, sopo ya aku gak kenal. Betul nggak? Saya katakan, itulah manusia. Sama seperti Kefa. Ketika Yesua ditangkap, dan ada anak kecil ngomong, loh itu kan salah satu komplotannya. Kefa itu kurang dekat apa sama Yesua? Ya kan? Kefa itu orang yang sangat dekat dengan Yesua. Tidak main-main saudara. Orang itu kalau sudah dekat dengan gurunya, ingat saya pernah sampaikan tentang Talmidim. Seorang Talmid itu kalau sudah dekat dengan gurunya, dia bisa dekat sama gurunya, itu bukan murid sembarangan. Berarti karakternya sudah mirip dengan gurunya. Gaya hidupnya sudah mirip, pola pikirnya sudah mirip dengan gurunya. Itu seorang Talmid. Tapi orang sekelas Kefa pun bisa molet. Bisa molet, saudara. Nah, itulah sebabnya ketika kita ada di dalam masalah yang besar, ketika hidup kita ada di titik terbawah, di situ akan teruji siapa orang-orang yang benar-benar ada di dekat saudara dan mendukung saudara. Itu pentingnya. Ya. Dan saya bersyukur, saya dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Ya. Ada istri saya, anak-anak saya, papi mami, yang mereka tidak pernah membiarkan saya. Gitu. Makanya saya katakan saya ini adalah orang yang beruntung. Ya, saya itu bersyukur. Saya ini orang yang beruntung, saudara. Kenapa? Karena saya yakin aku ini orang disayang Bapa Yahweh. Saudara harus yakinkan dalam diri saudara bahwa saudara ini adalah orang yang disayang Bapa Yahweh. Saudara itu orang spesial. Ya, saya selalu merasa. Ya. Dari dulu saudara, saya merasa bahwa aku ini orang yang spesial. Dan jalan hidupku ada jalan hidup yang spesial. Ya. Jadi itu penting, dukungan orang-orang di sekitar saudara. Waktu saya dalam keadaan seperti itu, saya datang sama papi. Saya minta bantuan doa. Doakan. Ya. Dan tidak hanya itu, ya. Kadang-kadang kalau saya berobat, ya, saya suntik, itu kadang-kadang kita kan suntik berbarengan tuh sama papi itu. Dibayarin saudara. Ya, padahal satu kali suntik mahal. Menurut saya loh, mahal. Ya, kadang-kadang dibayarin. Dah, selesai. Wah, saya bersyukur, seneng, lumayan menghemat budget. Ya. Akan terlihat siapa yang benar-benar mendukung Anda. Anak saya Afram Kenan Sirel, tiap malam itu kalau berdoa, dia selalu berdoa. Bapak Yahweh, diberkatilah matanya, dia doakan dulu. Matanya Grandpa Carlos bisa melihat lagi, matanya Papi bisa melihat lagi. Tadi malam dia berdoa juga tuh buat taatin si Sirel. Bener nih Pak?
Diberkatilah juga matanya Pak Atin bisa melihat. Loh, tumben sopo sing ngajari. Kan saya nggak ngingetin tuh saudara. Ya, tapi kadang-kadang begitu ya. Kita nggak tahu hati anak-anak itu kan kenang nyeplosnya ya, gitu kan. Dia nyebut lagi lah yang lain begitu, yang sakit siapa gitu. Saya baru tahu, oh ini sakit toh, gitu ya. Akan terlihat siapa yang benar-benar mendukung Anda. Itu ketika Anda sakit. Makanya penting ketika ada orang, ketika Anda dalam titik terendah, hargai orang-orang yang ada di dekat Anda. Ya, terus. Nah, di saat kita itu mengalami kondisi yang down, di saat itulah gunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan kata-kata yang positif. Kata-kata yang dahsyat. Itu sudah diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Ketika kita dalam kondisi tertekan, ya kan, dalam kondisi dihina orang, jangan malah, apa saudara? Jangan malah ngersulo. Orang Jawa bilang. Jangan malah mengeluarkan kata-kata ingin membalas dendam, ingin memaki mereka, jangan. Tapi justru keluarkan kata-kata yang dahsyat. Gitu. Nah, ini saya praktekkan saudara. Ketika mata saya seperti itu, saya ngomong, haleluya, terima kasih Bapak Yahweh, mata saya sudah semakin normal. Saya ngomong gitu. Saya ucapkan itu. Saya ucapkan itu saudara. Dan saya melihat hasilnya sekarang. Saya melihat hasilnya sekarang. Ya. Lukas 12 ayat 25 sampai 26 dan 26. Dan siapakah dari antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup sedikit pun, mengapa kamu khawatir mengenai selebihnya? Kita nggak akan tahu hari esok seperti apa. Tapi percayalah, kalau burung pipit di udara saja, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang dikatakan sebagai apa saudara? Biji matanya. Nggak main-main saudara. Saya jadi merasa, makanya ketika mata saya seperti ini, saya bisa sangat down. Gitu ya. Biji mata itu nggak main-main saudara. Ya. Kita ini biji matanya Bapak Yahweh. Amin. Saudara itu hidup dalam genggaman tangan Bapak Yahweh. Nggak main-main. Ya, siapa yang berani ngutek-ngutek kita? Nggak ada. Nggak ada yang berani saudara. Jadi ayo. Terus pakai pikiran, perkataan, dan hati dengan positif. Keluarkan perkataan yang positif. Pikirkan selalu hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang baik. Dan jaga hatimu dengan penuh damai sejahtera. Ya. Setiap pagi hari saya bangun, saya selalu berdoa, saya ngomong, Tuhan, pagi hari ini saya membuka pintu untuk berkat damai sejahtera. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kekayaan, berkat kelimpahan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, berkat keberhasilan, berkat kesuksesan. Saya undang kalian, masuklah kalian semua dalam hidup saya. Saya katakan begitu. Itu kan diajarin toh? Ya kan? Kan kita sudah diajarin toh? Iya. Pakai itu saudara. Karena penting untuk kita menjalani hari-hari kita dengan memiliki hati dan pikiran yang baik. Terus, nah itu yang saya katakan tadi, minta selalu damai sejahtera dari Bapa Yahweh. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku supaya kuasa Hamasya dapat tinggal tetap atasku. Saudara tahu, gambar ini diambil ketika saya berulang tahun. Kemarin, Oktober. Ya, saudara lihat saya pakai kacamata, sekali lagi bukan gaya-gayaan, tapi saya masih merasakan tidak nyaman. Di saat saya berulang tahun itu saudara, tanggal 3 Oktober, ya, saya berulang tahun, saya berdoa begini. Bapak Yahweh, terima kasih, saya dapat kado yang paling indah.
Saya bilang gitu. Saya dapat kado yang paling indah tahun ini yaitu mata saya disembuhkan. Saya ngomong begitu. Terima kasih Bapak Yahweh buat kadonya. Terima kasih Bapak Yahweh buat kadonya. Ya. Coba saudara bayangin, ya, saya ini kurang beruntung gimana? Yang doain saya nggak tanggung-tanggung. Ya kan? 2 orang pendeta besar. Ya kan? Nggak tanggung-tanggung tuh. Ya kan? Didoain 2 orang pendeta besar. Jadi saya itu bersyukur saudara. Nah, saudara harus minta damai sejahtera. Dan ini adalah foto saya ketika saya pelayanan di Jakarta. Itu saya ngelihat orang jarak 3 meter, bengkong semua. Plenyok-plenyok semua. Dan itu apa namanya? Bukan plenyok tapi sudah plenyok masih bleret. Tahu bleret? Kayak lampu itu redup. Itu foto saya waktu saya pelayanan di sana. Jadi saya sampai lihat begini saya bingung. Saya lihat slide saya sendiri saya bingung. Gitu, harus agak deket begitu. Tapi puji Tuhan, Bapak Yahweh tidak pernah tinggalkan saya. Dia terus menyertai saya. Ya. Jadi pagi hari ini saudara, ingat bahwa engkau tidak pernah sendirian, tapi Bapak Yahweh selalu ada beserta dengan saudara. Amin. Ingat itu, taruh terus dalam hati dan pikiran saudara. Dia hanya sejauh hembusan nafas kita. Terus, di sini kesetiaan kita diuji. Saya tadi sudah sempat ngomong begini, Tuhan saya kurang apa sama Tuhan? Saya sungguh-sungguh loh melayani Tuhan. Gitu. Tapi disitulah kesetiaan saya diuji saudara. Ya, saya sudah sempat ngomong sama Elis istri saya pada waktu saya kena ini. Saya ngomong, apa saya ini tak mundur dulu ya dari pelayanan, saya tak off dulu ya. Terus istri saya sudah sempat ngomong saya ngomong sama Yolan, karena dia koordinator ibadah raya. Mau minta izin sama dia untuk saya jangan dijadwal pelayanan dulu. Saya sudah ngomong sama Elis, terus istri saya ngomong gini, mau berapa lama? Ya kalau pemulihan kayak gini kan paling tidak 2-3 bulan, saya bilang begitu. Enggak usah, saya bilang, kelamaan, dia bilang. Loh, iya toh kamu ini? Iya kelamaan, gitu. Papi wis ngomong, bisa ngajar di kelas pujian, melayani Tuhan sampai akhir hayat, apapun yang terjadi. Waduh, saya kok kena omongan saya sendiri ya, gitu. Tapi dari situ saya belajar, oh iya, kita harus setia. Dari situ kesetiaan kita diuji saudara. Jadi saya tetap kepada tugas saya. Saya main musik, ya saya main musik. Ditambah waktu itu saya masih ingat, papi malah ngasih saya tugas khotbah lagi. Ya kan? Saya nyiapin materi itu ngangir saudara. Saudara tahu, saya kalau nyiapin materi sekarang saya nggak bisa sendiri. Saya minta tolong Elis. Tolong kamu ini ya, karena saya masih lihat HP masih belum bisa lama. Masih kurang nyaman gitu ya. Gitu ya. Puji Tuhan saya dapat seorang penolong gitu kan ya, yang benar-benar bisa membantu saya dalam melayani Tuhan. Ya. Seperti itu saudara. Ya, jadi kesetiaan kita itu Tuhan mau kadang-kadang kesetiaan kita itu diuji. Apakah kita itu masih ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu, apakah engkau masih tetap setia berharap kepada Bapak Yahweh, tetap setia mengiring Bapak Yahweh, atau saudara cari jalan pintas? Itu kesetiaan kita diuji. Tetapi ketika kita didapatinya setia, di saat itu kita akan dapat reward yang gede. Mau saudara? Ya. Ketika kesetiaan saudara benar-benar sudah teruji, Tuhan itu enggak cuma ngomong, oh ya kamu sudah teruji. Enggak. Tuhan kasih reward sama saudara. Ya, saya enggak tahu rewardnya macam-macam. Gitu. Terus, saya jadi memahami bahwa setiap bagian tubuh kita itu sangat berharga, saudara. Sebab itu, jagalah dengan baik. Ya, saya menyadari bahwa tubuh saya ini berharga. Makanya saya sekarang menjaga dengan baik. Kalau dulu saya tidur di atas jam 11 malam, ya dokter ngomong, mulai sekarang jam 9 kalau bisa sudah tidur Pak. Oh ya, dan benar saudara. Ya, jam 9 itu saya sudah ngantuk sekarang. Jadi saudara tidak akan ketemu saya kelayapan jam 10, jam 11 malam. Di angkringan saudara akan ketemu.
Karena jam 9 saya langsung cuci kaki, ya kan? Terus bubuk. Gitu ya, berdoa terus tidur. Tapi dengan pola seperti itu, saudara, saya memang merasakan tubuh saya jauh lebih fit. Gitu. Ya. Coba deh saudara praktek, kalau bisa saudara tidurnya lebih awal, saudara nanti bangun pagi itu lebih fit nanti. Ya. Seperti itu. Jadi hargai tubuh kita. Amin. Ya. Kalau saudara masih punya kebiasaan merokok, saya katakan berhenti, bertobat untuk tidak merokok. Saya nggak merokok, Pak. Tapi saudara vape. Saya katakan itu juga sama saja. Ingat, tubuh kita didesain, diciptakan bukan untuk menghisap asap. Halo? Yang setuju katakan amin. Nah, jadi tubuh kita ini, paru-paru kita didesain untuk tidak menghisap asap. Tapi menghisap udara yang bersih. Ya. Saya katakan kalau saudara bisa berhenti merokok, berhentilah. Berhenti vape, berhentilah. Saudara memang tidak merasakan sekarang, tapi nanti saudara akan merasakan efeknya. Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Sama seperti yang saya alami. Waktu saya didapati gula darah tinggi, jebret. Tante Nuka, Tante Mensian, semua emak-emak itu sudah nasihatin saya. Gitu. Mereka sudah nggak kurang-kurang nyerewetin saya. Tapi saya merasa, nggak apa-apa kok. Saya sehat kok, nggak apa-apa kok. Baru kena mata, baru kerosok, kapok mau kapan. Gitu. Nah sama, ketika kalau saudara itu merokok atau melakukan menghisap HP, mungkin saudara nggak merasakan sekarang. Tapi nanti ketika saudara merasakan jebret, biasanya sudah terlambat. Makanya sebelum terlambat, saya katakan berhenti, saudara. Ya, hargai tubuh kita. Terus, belum terlambat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Jadi, saudara, seberapa jauh kesalahan yang pernah saya buat, saya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan buat saya untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Jadi pagi hari ini, ya saya mengingatkan kembali kepada saudara. Kalau engkau sudah tahu bahwa itu salah, jangan diteruskan. Kalau saudara tahu gaya hidup saudara sudah nggak benar, jangan diteruskan. Belum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, orang Jawa bilang, getun itu selalu di belakang. Makanya getun itu selalu di belakang. Nggak pernah di depan. Kalau di depan namanya apa? Kalau di belakang kan penyesalan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Jadi sebelum terlambat, sebelum menyesal, kalau saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan selama ini salah, berhenti. Berhenti. Gitu. Kenapa? Karena ketika itu terlambat, saudara memperbaikinya, ketika saudara memperbaikinya, akan memakan biaya yang lebih mahal. Saudara tahu, untuk biaya pengobatan orang yang sudah kena sakit parah, itu bisa memakan biaya ratusan juta, bahkan sampai miliar rupiah. Dan itu harus dibayar kontan, tidak bisa kredit. Kalau tidak ada uang, nah kan lebih cilaka lagi, betul ya? Makanya sebelum segala sesuatunya terlambat, jaga saudara, jaga dari sekarang. Ya. Ya kalau saya sekarang mau nggak mau ya harus jaga saudara. Gitu. Belum terlambat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Amsal 12 ayat 15 mengatakan jalan orang bodoh, benar menurut pandangannya sendiri. Tapi orang yang mendengar nasihat adalah bijak. Jadi saya katakan saya ini orang yang bodoh. Ya, wis sombong, goblok. Itu saya dulu. Ya saya harus akui. Makanya saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun. Makanya saudara, ketika saudara tahu bahwa itu salah, saudara bertobat, saudara minta ampun. Ketika saya mengalami ini, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya salah, hidupku kleru.
saya minta ampun, saya sombong dulu. Saya merasa bahwa saya ini superior, saya minta ampun Tuhan. Sekarang saya percaya begitu loh saudara. Ketika saudara minta ampun, Tuhan akan ampuni kita. Amin. Nah setelah saudara melakukan pemberesan, baru saudara minta kesembuhan. Ya, jadi sebelum saudara berdoa minta kesembuhan, minta ampun dulu. Karena kita sudah keliru. Gitu ya. Jadi belum terlambat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Ini dokter saya yang di Bandung, saudara. Mungkin kalau saudara ada yang tahu, ini dokter, dia terkenal juga ya. Beberapa kali dia muncul di Metro TV atau TV One kalau nggak salah. Ini dokter saya di sana dan beliau orangnya yang sangat enak sekali diajak ngobrol, ya. Namanya dokter siapa? Prama Aditya, ya. Saudara kalau pergi ke kliniknya dia, itu nggak kayak klinik rumah sakit enggak, tapi kayak kafe modelnya. Jadi enak gitu, ngobrolnya enak gitu ya. Oke, terus poin yang terakhir. Saudara perlu tahu, harta yang terbaik sebenarnya yang kita miliki itu adalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya katakan, kenapa? Karena tubuh ini bicara kesehatan. Ya, memang kekayaan materi itu penting. Siapa yang tidak suka kalau duitnya banyak? Siapa yang suka duitnya banyak? Amin? Iya kan? Tapi ada kalanya ketika duitnya orang itu banyak, tidak bisa nikmati. Bisa nggak? Bisa. Tapi ada kalanya juga orang nggak punya duit, dia bisa hidup menikmati. Di mana? Orang yang hidup di pedalaman. Orang yang hidup di gunung-gunung. Saudara tahu? Mereka hidup itu hampir nggak pakai uang. Tapi mereka hidupnya bisa sampai umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena hidup mereka sehat. Saya perhatikan para petani-petani yang di Kopeng, di Gunung Merapi, itu umurnya 80, wah tapi naik gunung kakinya kayak kaki kancil itu. Saya dulu pernah soalnya saudara, sekali waktu pernah ngikutin orang pegunungan gitu, Pak kalau mau ke sana kemana? Oh merono, ya wes aku melu, saya ikut dia. Saudara tahu, berapa kali itu saya ketinggalan terus saudara. Padahal pada itu bapaknya sudah umur 75. Ayo mas, dia jalan, kakinya kayak kancil saudara. Ya, hidupnya sehat, tubuhnya sehat. Saya katakan, ada kalanya orang sebenarnya duit tidak begitu berperan dalam hidup mereka. Tapi dia bisa menikmati. Kenapa? Karena dia nggak mikir banyak. Yang dia pikir setiap hari, yang penting saya bisa makan, saya nikmatin hidup. Pagi pergi ke sawah, pulang makan singkong, minum kopi, malam kongko-kongko tidur, begitu terus. Intinya apa? Intinya apa? Tidak banyak pikiran yang ada di kepala mereka. Harusnya kita hidup seperti itu. Jangan terlalu banyak memasukkan pikiran. Loh, Pak, kita masalah banyak. Memangnya saudara bisa ngatasin semua? Yang tidak bisa diatasin gak usah dipikir. Tapi serahkan kepada Bapak Yahweh. Halo? Amin? Yang gak bisa saudara atasi, gak usah diatasi. Tapi serahkan kepada Bapak Yahweh. Lah dipikir juga percuma toh. Kalau saudara pikir memang saudara bisa ngatasin. Kalau saudara sudah pikir mentok, tidak bisa ya sudah. Serahkan kepada Bapak Yahweh. Percayalah tangan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Gitu. Ya. Jadi bicara tentang kesehatan, jaga tubuh kita. Jiwa bicara tentang damai sejahtera sukacita. Jadi kita perlu menjaga jiwa kita itu dengan penuh damai sejahtera. Jaga saudara. Ketiga, roh. Kita perlu menjaga roh kita. Kenapa? Karena roh ini bicara tentang iman kita kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Selama tubuh kita sehat, jiwa kita penuh dengan damai sejahtera hati sukacita, roh kita terpaut kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya katakan, saudara akan hidup di dalam dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Saudara mati masuk Samayim. Ya, kasih tepuk tangan buat Bapa Yahweh yang dahsyat. Itu harta yang paling harus saudara jaga. Itu aset yang paling berharga.
Ya, kenapa? Saya berpikir saudara, buat apa saya punya duit banyak, saya punya kekayaan luar biasa, tapi mataku tidak bisa lihat. Saya harus ngomong. Betul nggak saudara? Buat apa saudara punya harta banyak, tapi saudara nggak bisa bangun dari tempat tidur, cuma bisa tengok begini. Di atas tempat tidur. Buat apa? Betul nggak? Bukan berarti saya ngajarin saudara nggak butuh kekayaan. Kita semua butuh kekayaan. Tetapi harus diiringi dengan aset yang utama, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita itu harus sehat. Mau saudara? Ya. Itu yang pelajaran yang saya dapat. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seluruhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Jadi sambil menanti Yeshua datang nih, kita itu jaga tubuh kita supaya terus sehat, jangan sakit-sakitan. Amin. Kita jaga jiwa kita supaya hati kita itu dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera, supaya hari-hari kita itu dipenuhi dengan sukacita, bukan dengan perengat-perengut, ngamuk-ngamuk. Amin. Dan kita jaga roh kita untuk selalu kita menaruh iman kita kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah. Ya, itu yang dimaksudkan dalam 1 Tesalonika tadi, saudara. Jadi pagi hari ini 12 mata pelajaran yang saya petik dari apa yang saya alami. Ya. Dan hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya katakan, belum 100%, tapi sudah 99%. Dan saya bersyukur di hari-hari ke depan, badan saya, tubuh saya, jiwa saya, roh saya, itu akan semakin disempurnakan. Dan kita semua menginginkan hal yang sama. Kita kepingin bahwa hidup kita bukan cuma sehat, tapi kita diberkati, kaya raya, hidup berbahagia, mati masuk Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Yes, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelajaran buat kami. Bapak, apa yang kami alami dalam hidup ini, kami percaya semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berpengharapan kepada Bapak Yahweh tidak akan pernah dikecewakan. Dan saat ini Tuhan, kami melihat bahwa masa depan kami adalah masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, karena Engkau sudah mempersiapkannya bagi kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan ajar kami supaya kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu pada pagi hari ini, berkati kami semua Bapak yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata, amin. Baik saudara, sebelum kita mendengar pengumuman, saya mengundang ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yaitu Ibu Ruth dan Bapak Batara dari Jakarta. Bisa bangkit berdiri? Mari. Iya, mari kanan kirinya, saudara-saudara yang ada di kanan kiri bisa memberikan salam satu sama lain. Iya. Ya, selamat datang, selamat beribadah Bapak Batara dan Ibu Ruth. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Men's Club akan mengadakan piknik ke Pantai Mesra Jogja pada hari Senin 25 Desember 2023 dengan biaya Rp125.000 per orang. Untuk kuota piknik, saat ini tersisa 6 kursi. Bagi saudara yang ingin mengikuti piknik, dapat mendaftar melalui Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Saudara yang ikut piknik diharapkan berkumpul jam 6 pagi di Kehilat on time. Rangkaian acara tutup tahun 2023. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023
yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Itu pengumumannya tadi saudara, dan sekarang saya mengundang saudara kita semua bisa bangkit berdiri. Dan kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan kita akan terima berkat daripada Bapa Yahweh. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Karena pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan dahsyat ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami sudah terima berkat yang sempurna Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, kami saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini mungkin mereka tidak bisa hadir, karena mereka mengalami sakit atau masalah yang lain Bapa Yahweh. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan mereka ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan berikan pengharapan, yang lemah tubuh Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang berkekurangan Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa Yahweh, dan kami saat ini juga akan pulang, kami mau membawa berkat yang sempurna daripada Bapa Yahweh. Sebab kami percaya Tuhan, hanya berkat daripada Bapa Yahweh yang dapat kami nikmati dengan sukacita. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Amin. Yevareka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Isa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh, diberkati langkau di kota dan diberkati langkau di ladang. Amin. Baruk pritineka ufri atmaka ufri fahemteka syekara lapeka westrotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kaumis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata beboeka ufaru atabot seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya warua kodes, kile olam faid, kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya.
Kasih Bapak yang memberkati selalu. Haleluya. Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.